Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imanikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Yang saya taktimi keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Rahman Tegalwaru, yang saya hormati semua penyuluh KUA kecamatan, juga mahasiswa, mahasiswi PKL UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, dan juga saya cinta sayangi adik-adik siswa dan siswi MTS dan MA Nurul Rahman. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat dan sehat, sehingga bisa ada di acara sosialisasi pendewasaan usia pernikahan dan kenakalan remaja, dan ini adalah merupakan kenikmatan yang paling besar yang wajib kita syukuri bersama, dengan nikmat sehat dan sempat, sehingga bisa melaksanakan acara kegiatan pagi hari ini yang ada di Pondok Pesantren Nurul Rahman Tegalwaru. Adik-adik siswa dan siswi yang saya cinta sayangi, kalian semua ini walaupun tidak ada di kelasnya masing-masing, yang biasa hari ini insya Allah kalau tidak ada kegiatan seperti ini menimba ilmu di kelas masing-masing dan materi yang berbeda-beda. Akan tetapi kalian semua walaupun tidak ada di kelas masing-masing, insya Allah nanti akan banyak ilmu yang akan diperoleh oleh kalian semua yang terkait dengan nikah di bawah umur dan juga kenakalan remaja. Kalau bicara masalah nikah, ini termasuk sunnah Nabi yang paling disenangi oleh umatnya. Jadi ketika ditanya untuk nikah, ini bisa jadi selalu siap, walaupun tidak sampai pada ketentuan usia yang sudah ditentukan oleh undang-undang pemerintah. Orang laki-laki senang pada perempuan, perempuan senang pada laki-laki, itu sudah sesuai dengan fitrah manusia. Jadi Al-Quran akan sesuai dengan fitrah.
manusia. Akan tetapi hal itu tidak boleh dijalankan, tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Timbul rasa cinta, timbul rasa berkeinginan terhadap seseorang, yang laki pada perempuan, yang perempuan pada laki-laki, itu tidak bisa dilakukan secara sembarangan, harus dengan jalan yang benar, yang sesuai dengan ajaran Al-Quran. Nah, di sini yang ideal untuk dilakukan oleh adik-adik semuanya, Nabi menyampaikan, ya ma'syarasy syabab man istata'ah minkum al-ba'ah falyatasawwad fa innahu awaddu lil basar wa ahsan lil fard wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa inna lahu wija, muttafaq alaih. Jadi kalian semua dipanggil, wahai pemuda, apabila kalian sudah mampu al-ba'ah, maka segeralah kawin. Karena biasanya yang belum kawin biasanya nolak terus ya. Dan itu menghindari hal yang seperti itu. Kalau sudah mampu, ini bukan ukuran mampu hanya dari finansial saja, dari segi fisik, kemudian dari segi mental, dari emosional, dari segi pendidikan, dari segi kesehatan. Jadi dalam hadis ini ketika bicara mampu, istata'ah, ini adalah ukurannya bukan hanya pada finansial, bukan hanya pada materi, bukan hanya pada ekonomi. Apabila nanti ini tidak ada kesiapan, maka secara hukum kalau dari segi materi itu adalah hukumnya makruh. Tapi tidak perlu khawatir, kalian tidak perlu khawatir kalau misalnya si mau kawin belum ada pekerjaan, belum ada pemasukan. Ini kan tidak ada kepastian bagaimana menafkahkan nanti terhadap keluarga, terhadap putra-putranya. Allah itu adalah memberikan kepada manusia. Dalam Al-Quran itu tidak ada min mali, tapi min fadli. Jadi keutamaan Allah, fadl Allah yang akan diberikan oleh Allah kepada hambanya. Jadi tidak menjadi tolak ukur dengan harta tersebut kalau sekiranya itu sudah siap dan mampu. Nah, ini biasanya idealnya siap semuanya. Kalau sekarang laki sama perempuan itu kan 19 umurnya. Jadi yang belum 19, walaupun di antara kalian masih ada yang senang kepada temannya atau di luar temannya, kakak kelasnya ataupun adik kelasnya, nunggu dulu. Akan tetapi walaupun usia sampai kepada 19, apa dari segi fisik, apa dari segi mental, apa dari segi kesehatan mampu.
Walaupun nanti kalau nyampe kepada umur seperti itu, kalau pas misalnya ya tidak mampu, ya bisa jadi nunda dulu, nunggu juga. Akan tetapi kalau sudah siap hal yang seperti itu, karena nikah ini terlalu dini juga gak bagus. Yang bagus ini al-iktisad, jadi di tengah-tengah. Kalau misalnya saat ini ketentuan pemerintah harus ada di usia sekitar seperti ini, terlalu usia terlalu tua juga gak bagus juga nanti. Misalnya sudah 40, 45, walaupun istilahnya lebih seger ataupun lebih semangat, tapi kan masa depan pendidikan anaknya juga difikirkan nanti kalau tidak mengikuti. Jadi al-iktisad yang ada di tengah-tengah. Bagaimana kalau misalnya tidak sampai ketentuan umur yang telah ditentukan, sudah senang misalnya. Memang dalam hukum itu tidak ada istilah haram, tidak ada istilah tidak diperbolehkan, walaupun itu misalnya di bawah usia. Akan tetapi itu ada dampak-dampak negatifnya nanti. Adik-adik kalau misalnya terlalu senang karena mengikuti hawa nafsunya, kemudian kalau saya tidak segera ini dinikahi, nanti didampak orang lain misalnya. Malah saya yang sudah dulu menjalin hubungan sampai 10 tahun, ketika saya mau nikahi sampai di orang lain misalnya. Ini supaya nanti dari anak sehat, keadaan ini ketika berkeluarga tidak membebankan kepada orang tua, tidak membebankan kepada orang tuanya. Yang biasanya kalau ini pas di bawah usia, yang jelas kehilangan waktu untuk sekolah kan. Kalau masih di bawah usia, jadi sudah kelas 2 misalnya di MTS, ini sudah senang, orang tuanya guru juga. Gimana ini kalau tidak dinikahkan, terjadi pas persinahan, pas di rumah, pas ada gila. Hal-hal yang seperti ini kan khawatir juga orang tua. Bisa jadi juga itu dilakukan, akan tetapi dampak negatifnya juga dipikirkan. Kalau orang sudah masuk rumah tangga, sudah berkeluarga, masih mau menyempatkan sekolah ke Nurul Rahman, bisa jadi kalian ada keinginan, cuma suaminya ada ini. Jadi kan kehilangan waktu. Ketika sudah kehilangan waktu, misalnya kalian ada di MTS 3 tahun, ada di MA 3 tahun, kan 6 tahun, sudah kelas 2 MTS sudah kawin. Pendidikan ini kalau misalnya jadi kalian lulusan MTS, lulusan MA, insya Allah secara kualitas tidak akan sama dah. MTS dengan MA tidak akan sama dari segi kualitasnya. Jadi tidak ada kesempatan ketika sudah masuk dunia keluarga masih menyempatkan untuk sekolah, tidak ada. Oleh karena itu paling tidak hal itu Allah juga di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ini menciptakan manusia akan berpasang-pasangan. Jangan selalu khawatir saya tidak laku nanti ini, saya tidak jangan, hal itu harus dihilangkan. Allah menciptakan adalah berpasang-pasangan, hal yang pasti akan ada jodohnya nanti. Kemudian dampak juga dari negatifnya seperti itu bisa jadi kalau tidak siap dari fisik. Orang itu kan biasanya ada yang prematur kan ada yang seperti itu. Bahkan ada yang sampai keguguran kan. Sampai keguguran. Selain dari itu bisa jadi terjadi KDRT bisa.
Bisa juga terjadi percekcokan, walaupun misalnya istri kalian ini bisa dikatakan cantiknya paling sudah sekecamatan paling cantik misalnya. Akan tetapi dalam rumah tangga ini tidak harmonis kan? Tidak rukun, tidak pernah mendapatkan ketentraman, kedamaian, kenyamanan dalam rumah tangga. Gara-gara masak tidak cepat, masak pagi tidak cepat tidak cepat masak. Itu bisa jadi sudah piring berterbangan kiamat setiap hari itu. Jadi kan tidak tenang dalam rumah tangga hal yang seperti itu. Karena apa? Dari segi mental tidak bisa masuk, terlalu dini. Dari segi emosional masih belum bisa. Jadi terjadinya dalam rumah tangga ini kan percekcokan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga seperti itu. Nah, yang diharapkan ini dalam rumah tangga ini kan berarti yang sakinah, mawaddah, warahmah dan sakinah kan. Jadi bagaimana untuk sakinah, untuk tentramnya seperti itu? Tidak bisa. Dan hal itu bukan dibangun hanya di waktu sudah masuk dunia rumah tangga. Paling tidak sebelum masuk dunia rumah tangga, sebelum kalian berkeluarga, itu sudah dibangun dulu. Jadi bisa menghindari dari dampak-dampak negatif dengan kawin usia dini. Untuk sementara mungkin nanti bisa hal-hal yang kurang jelas bisa ditajamkan dengan beberapa pertanyaan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang tak terhingga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.